Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelsa Nabila Ambia, mahasiswi Prodi Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar jasa yang bersumber dari buku Pemasaran Jasa karya Didin Fatihudin dan Nanang Firmansyah, dan juga buku Manajemen Pemasaran Jasa karya Fitri Halim dan kawan-kawan. Adapun pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa Pendidikan. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Pengertian jasa. Menurut Kotler and Keller, jasa merupakan setiap aktivitas, manfaat, atau performance yang ditawarkan oleh satu pihak ke pihak lain yang bersifat intangible dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun, di mana dalam produksinya dapat terikat maupun tidak dengan produk fisik. Sedangkan menurut Rangkuti, jasa merupakan pemberian suatu kinerja atau tindakan tidak kasat mata dari suatu pihak ke pihak lain, yang pada umumnya jasa diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan sehingga interaksi antara pemberi dengan penerima jasa saling mempengaruhi hasil jasa tersebut. Dari kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa jasa merupakan layanan yang ditawarkan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain, di mana proses tersebut tidak terkait dengan produk fisik, tidak berwujud, dan biasanya tidak menyebabkan kepemilikan. Selanjutnya yaitu karakteristik jasa. Yang pertama adalah intangibles, yang artinya jasa bersifat tidak berwujud, yang tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, atau didengar sebelum dibeli. Lalu yang kedua yaitu inseparability, yang artinya jasa tidak dapat dipisahkan dari proses produksi dan konsumsinya. Biasanya jasa dijual terlebih dahulu, kemudian diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Lalu yang ketiga yaitu variability, yang artinya jasa sangat beraneka ragam karena banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenisnya tergantung kepada siapa, kapan, dan di mana jasa tersebut dihasilkan. Lalu yang keempat yaitu perishability, yang artinya jasa merupakan komunitas yang tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. Bila jasa tidak digunakan, maka jasa tersebut akan berlalu begitu saja. Kemudian, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penentuan harga jasa. Yang pertama yaitu elastisitas permintaan. Nah, permintaan pasar ini sebenarnya bukan hanya mempengaruhi penentuan harga saja, tapi juga bisa mempengaruhi volume yang dijual. Pada umumnya, tingkat harga yang lebih rendah akan mengakibatkan jumlah yang diminta lebih besar. Sedangkan untuk harga yang lebih tinggi akan mendorong jumlah yang ditawarkan lebih besar. Lalu yang kedua yaitu struktur biaya. Biaya merupakan dasar dalam penentuan harga karena suatu tingkat harga yang tidak dapat menutup biaya akan mengakibatkan kerugian. Lalu yang ketiga yaitu sifat kompetisi atau persaingan. Harga jual jasa juga bisa dipengaruhi dengan adanya persaingan. Banyaknya penjual yang ada akan mempengaruhi nilai daya saing jasa yang ditawarkan sehingga menghasilkan penentuan harga jasa. Lalu yang keempat yaitu tujuan-tujuan perusahaan. Nah, penetapan harga juga sering dikaitkan dengan tujuan-tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan. Setiap perusahaan tentu mempunyai tujuan yang berbeda dengan perusahaan lainnya. Oleh sebab itu, penentuan harga setiap perusahaan juga bisa berbeda. Lalu yang kelima yaitu sumber-sumber yang digunakan. Nah, sumber yang digunakan dalam menghasilkan satu jasa juga turut mempengaruhi penentuan harga jasa. Sebab sumber-sumber yang digunakan dapat berpengaruh terhadap kualitas jasa yang dihasilkan. Dan yang terakhir yaitu kondisi ekonomi. Nah, keadaan perekonomian juga bisa mempengaruhi tingkat harga yang berlaku. Contohnya yaitu pada periode resesi, yang merupakan suatu periode di mana harga berada pada suatu tingkat yang lebih rendah, dan ketika ada keputusan pemerintah tentang nilai tukar rupiah dengan mata uang asing, maka akan timbul reaksi-reaksi dari kalangan masyarakat, khususnya masyarakat bisnis. Nah, reaksi spontan dari keputusan itu adalah adanya kenaikan harga-harga. Nah, itu dia penjelasan mengenai konsep dasar jasa. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.